Nah, mengamati begitu ya data neraca dagang kita yang mana juga dijelaskan secara jelas dari kemarin bahwa memang ekspor CPO kita terjadi penurunan yang signifikan. Apa yang bisa Anda lihat dan menjadi catatan Anda dalam kondisi atau angka yang ada pada hari kemarin di-share oleh BPS? Memang kalau penurunan ekspor sudah kelihatan ya. Sejak 2022 ke 2023 itu ekspor semakin turun. Tertinggi ekspor kita itu di tahun 2009, sekitar 37 juta ton. Kemudian di tahun 2022 ke 2023, saya pakai data 2022-2023 karena 2024 punya kan belum keluar ya. Jadi itu terjadi penurunan sekitar 2,5 juta ton untuk ekspornya. Sedangkan untuk program pencampuran BBM, itu biasa tiap tahun ada naik sekitar 5 poin. Contoh kalau 2023 ke 2024 ini kan dari B30 ke B35. Tiap kenaikan 5 poin itu biasa membutuhkan kurang lebih sekitar 2,5 juta ton CPO. Jadi ekspor tadi yang menurun di 2022-2023 sebetulnya udah terserap sama dinaikannya pencampuran bahan CPO untuk BBM. Itu ke satu. Dan kedua, kebutuhan untuk konsumsi domestik pun juga tiap tahun meningkat, sekitar 1,5 sampai 2 juta ton per tahunnya. Jadi kebutuhan pencampuran BBM ditambah konsumsi masyarakat Indonesia per tahunnya rata-rata butuh sekitar 4,5 juta ton. Produksi Indonesia 5 tahun terakhir ini stagnan, kurang lebih sekitar 51 juta ton CPO per tahunnya. Sedangkan kebutuhan domestik kita anggap di tahun 2023 itu sudah mencapai 22 juta ton 2023. Kita anggap 2024 naik dari B30 ke 35 itu naik lagi sekitar 2,5 juta. Ditambah kebutuhan masyarakat, jadi sekitar 25 juta ton. Artinya dari produksi CPO kita per tahun, hampir separuh sekarang udah masuk untuk kebutuhan domestik. Ekspor berarti tinggal sisa 25-26 juta ton. Jadi ya sudah emang nggak bisa nambah, pasti akan selalu menurun karena kebutuhan domestik tiap tahun semakin meningkat. Sedangkan produksi CPO kita masih agak stagnan ya. Gitu. Oke, lalu dampaknya dari kinerja khususnya perusahaan-perusahaan di industri sawit seperti apa? Karena memang secara harga sebetulnya apakah memang lebih menguntungkan di ekspor atau justru diserap di dalam negeri, Pak Krisna? Pertanyaan bagus Pak Bram. Tergantung size-nya perusahaan juga ya. Karena untuk melakukan ekspor, idealnya paling enggak ya kita memiliki kebun sendiri sekitar 100.000 hektar. Jadi ada quantity, bisa ada refinery sendiri, baru ekspor. Kalau bagi perusahaan yang belum memiliki refinery, yang lebih kecil, itu kita biasa jualnya domestik. Nah, harga domestik, misalnya seperti kuartal keempat tahun 2024, itu bagus sekali, lebih bagus daripada harga ekspor. Karena kebutuhan domestiknya memang naik ya. Jadi dengan adanya program pencampuran BBM, harga domestik pun sudah cukup bagus. Oke, jadi memang tidak ada masalah untuk kinerja begitu ya, dijual keluar ataupun diserap di dalam? Nggak masalah. Jadi sebetulnya untuk perkebunan perusahaan, perkebunan kelapa sawit, rata-rata semua baik prestasinya. Yang sebetulnya masih bisa diperbaiki adalah kinerja dari petani. Itu sayang banget karena dari total tertanam sekitar 16 juta hektar, itu mungkin sekitar 30%-nya itu lahan petani. Nah, produksi mereka itu rata-rata sekitar 12-14 ton per hektarnya untuk TBS per tahun ya. Sedangkan kalau yang dari perusahaan itu rata-rata udah bisa 19-24 ton. Jadi sangat masih bisa
ada celah banyak untuk dilakukan kemajuan di perkebunan yang petani. Itu bisa meningkatkan produksi banyak sebetulnya. Oke. Oke, baik. Anda katakan tadi di awal bahwa memang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir produktivitas sawit kita bergerak stagnan atau tidak terjadi peningkatan. Apa yang kiranya perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan produktivitas? Karena memang keniscayaan begitu ya, pemerintah saat ini juga sangat-sangat membutuhkan sawit untuk mencapai target-target baru di kabinet yang saat ini. Ada dua hal mungkin. Kalau kita ngomong sebagai petani kelapa sawit, mereka butuh dana bantuan dari pemerintah tentunya. Jadi kelapa sawit ini ada badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit. Itu yang diambil sebagian dari pajak ekspornya kelapa sawit. Di situ dana itu bisa dipakai untuk membantu petani. Nah, masalahnya sekarang banyak lahan-lahan petani ini yang tumpang tindih sama lahan kehutanan. Nah, itu persyaratannya untuk mendapatkan dana itu tidak boleh ada tumpang tindih. Dan itu harus dibantu dibetulkan dulu secara legalitasnya, sehingga bisa dana itu cair ke petani, maka petani bisa mulai tanam baru lagi atau replanting, melakukan replanting, atau meningkatkan pemakaian pupuknya, sehingga produksi per hektarnya bisa naik. Itu kalau dari sisi yang petani kelapa sawit ya. Nah, kalau dari sisi perusahaan, untuk meningkatkannya cukup mudah sih. Dengan pupuk yang dosisnya tepat dan mungkin ditambahkan itu bisa menaikkan produksi. Selain itu kalau umurnya sudah mulai tua, sudah 15 tahun ke atas, itu produksi sudah mulai turun. Jadi kalau kita lihat genetik tanaman sawit yang lama, itu rata-rata produksinya yang bagus sekitar 24 ton per hektarnya. Nah, dengan genetik yang baru itu bisa sampai 35 ton, bahkan ada yang 40 ton. Jadi untuk perusahaan-perusahaan bisa melakukan replanting apabila tanamannya sudah mulai produksinya turun dengan genetik yang lebih baru, yang biaya perawatannya kurang lebih sama, tapi dengan hasil yang hampir naik double ya. Gitu. Oke, pupuk juga menjadi penting dalam hal ini. Seberapa mudah juga untuk para petani atau para pelaku usaha ini mendapatkan stok pupuk untuk memaksimalkan produktivitas? Untuk petani? Untuk petani dan juga untuk pelaku usaha yang juga nanti akan disalurkan kepada para petaninya. Ya. Sebetulnya cukup mudah. Ya. Cuman kendalanya karena harga sawit yang juga naik, kemudian dengan adanya perang Ukraina, banyak harga bahan baku pupuk itu naiknya lumayan banyak. Jadi agak mahal pupuk. Kalau kendala supply, kalau nggak ada apa-apa sih biasanya lancar. Kecuali ada serangan mendadak, nah itu baru agak delay mungkin 3 bulan sampai 6 bulan. Tapi selain itu cukup mudah sih harusnya untuk mendapatkan.